Anda kembali lagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas mengenai rencana pemerintah untuk kembali membuka sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Kita masih bersama dengan Koordinator Nasional P2G Pak Satriwan Salim, ada juga dari Komisi 10 DPR Pak Saiful Huda. Saya ke Pak Saiful Huda tadi terputus Pak Saiful. Jadi intinya kalau sesuai protokol kesehatan dan juga vaksinasi sudah dilakukan terhadap tenaga pengajar, sekolah tatap muka siap Juli mendatang. Gitu menurut Anda? Betul, dan memang semangatnya begini, anak-anak kita memang sudah kehilangan suasana sekolah dan saya kira nggak boleh diperpanjang lagi. Jadi apa yang kita sebut dengan adaptasi, misalnya sekedar untuk anak-anak mendapatkan suasana sekolah, itu kira-kira suasananya sudah pada posisi kebutuhan. Siswa didik kita ada kebutuhan untuk mendapatkan suasana sekolah. Nah karena itu, satu, sekali lagi skemanya harus dirubah total, setengah-setengah itu atau dirotasi tiap hari. Kalau di beberapa tempat tidak memungkinkan, nggak apa-apa, misalnya 1 minggu baru tatap muka sekali 2 kali, nggak ada masalah. Karena semangatnya sekali lagi supaya anak-anak tidak kehilangan suasana sekolah. Oke, saya punya catatan dari Ketua Umum IAKMI nih Pak Saiful. Katanya ini namanya Pak Ede Surya Darmawan. Ia menegaskan apabila ingin membuka sekolah tatap muka di masa pandemi COVID, positivity rate-nya itu lebih baik di bawah 5% sesuai sama standar WHO. Tapi berdasarkan data per 27 Januari beberapa hari yang lalu, positif rate kita itu masih 24,30 Pak, masih jauh banget ke angka 5%. Nah itulah yang saya kira kita kembalikan kepada kesiapan seluruh sekolah yang mau tidak mau kan harus dikerjasamakan dengan disinergikan dengan Satgas COVID di daerahnya masing-masing. Nah termasuk opsi tidak harus setengah-setengah itu, salah satunya sebenarnya itu Mbak. Sekali lagi semangatnya anak-anak supaya tidak kehilangan suasana sekolah. Oke, semangatnya kita apresiasi bahwa memang sudah setahun lebih kira-kira anak-anak ini tidak kembali bersekolah, sosialisasi mereka juga bersama kawan-kawan ini juga kan dikhawatirkan berkurang begitu, lost learning kalau menurut Anda juga pernyataan Anda di beberapa media. Saya ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, kalau misalnya tadi Pak Saiful sudah mengatakan bahwa polanya sebetulnya bisa diatur, bisa 50-50, bisa 1 minggu 1 minggu. Kalau menurut Anda ini bisa jadi win-win solution atau enggak? Ya sebenarnya 2 catatan ya dari kami. Yang pertama, kalau memberlakukan secara nasional tatap muka semua serentak bulan Juli 2021, ini yang kami anggap tergesa-gesa. Oke. Ya kan? Karena kondisi daerah itu yang berbeda-beda tadi. Seperti Jakarta, saya ulangi lagi gitu ya, bahwa kondisi di Jakarta ini kan masih merah gitu ya, masih relatif tertinggi. Kemudian orang-orang tua juga yang relatif punya akses terhadap informasi, khawatir juga ketika ada varian baru dari COVID ya, itu disampaikan ke kami gitu ya. Ketika tadi saya share informasi terkait acara malam ini, banyak yang memberikan japri, mohon disuarakan juga gitu bahwa masih khawatir orang tua gitu kan. Nah ini di Jakarta ya konteksnya. Kemudian yang kedua adalah kalau daerah-daerah yang sudah hijau zonanya itu, ya mereka sudah mulai tatap muka ya, walaupun dengan konsep tadi apa namanya shift gitu ya, separuh-separuh. Seperti di Batam itu, di kota Batam, Senin Selasa misalnya SMP gitu ya, Senin Selasa itu apa namanya kelas 7, kemudian Rabu Kamis kelas 8, kemudian Jumat Sabtunya kelas 9 gitu ya. Jadi memang setiap minggu cuma 2 kali bertemu dengan dia ke sekolah gitu. Nah jadi memang itu sudah dilaksanakan, tetapi kalau serentak, nah itu yang kami anggap tergesa-gesa gitu ya. Nah yang kedua, kenapa ini kami anggap tergesa-gesa kalau diberlakukan secara nasional serentak tatap muka, mengingat vaksinasinya yang agak lamban. Di daerah-daerah yang tadi saya sebut itu, mereka belum mendapatkan vaksinasi, guru-gurunya gitu ya. Kemudian kita juga mungkin terhalang ya di bulan puasa nanti ada terkendala vaksinasi mungkin. Apakah bisa vaksinasi di siang hari karena bulan puasa? Mungkin tidak bisa kan gitu. Nah kalau malam ya persoalan teknis dan seterusnya, tarawih, buka dan seterusnya. Jadi
saya rasa untuk bulan Juni kayaknya tidak akan bisa terpenuhi semuanya secara nasional, Mbak. Mengingat jumlahnya sangat banyak. Susah ya, 5 juta vaksin untuk mencapai 4 bulan lagi, apalagi mau masuk bulan puasa, begitu kira-kira ya, kalau menurut Pak Satriwan ya. Ini akan dijawab nanti Pak Saiful, usai jeda di Sapa Indonesia Malam.